Saya rencana menggunakan ZK4KX Bang dan BMS1S6 MOSFET. Input ke BMS diberikan tegangan 5 volt aman ya Bang. Spesifikasi baterai maksimal charging, voltase di 4,3 volt. Apakah penggunaan BMS sebagai regulator tegangan input juga ke 4,2 volt? Saya jawab BMS akan meng-cut off pengisian jika baterai sudah di 4,2 volt. Jadi kawan kita bertanya lagi, maaf satu lagi Bang. Saya pakai ZK4KX itu untuk konstan current dan konstan voltage-nya juga. Kalau saya lihat di video abang, tegangan input turun ke 3,8 volt, sedangkan besaran arus bisa konstan. Punya saya output tetap 5 volt dan arusnya saya setting ke 1 ampere, tapi pengisian 300 mA. Abang pakai modul apa? Apakah ZK4KX juga bisa? Punya saya XL4015, tapi nggak punya konstan current-nya. Jadi saya jawab begini, jika arusnya cuma 300 mA, mungkin saja baterai udah mau penuh atau internal resistansi baterainya udah tinggi. Ya, makasih Bang, request charging pakai ZK4KX. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kawanku, di kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tentang pengisian baterai 18650 dengan menggunakan BMS1S. Jadi BMS ini adalah BMS yang pernah kita praktekkan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi BMS ini adalah BMS copotan yang memiliki 4 buah MOSFET, dan kalau yang satunya ini BMS yang punya 1 MOSFET ya. Jadi semua ini adalah BMS copotan dari baterai drone. Kemudian untuk mempermudahnya, saya menyiapkan sebuah holder 18650 ini agar mudah kita bongkar pasang baterai. Kemudian untuk baterai plus dari holder ini menuju baterai plus ke BMS, kemudian demikian juga dengan baterai minnya. Selanjutnya penyolderan ini power plus dari BMS kita kasih kabel dia warna oranye. Kemudian untuk selanjutnya untuk power minnya ataupun output dari BMS ini, untuk minnya kita kasih kabel yang warna hitam saja. Jadi untuk output dari BMS ini kita kasih kabel orange sebagai plus dan minnya itu kabel warna hitam. Oke, untuk melakukan pengecekan BMS ini masih baik ataupun tidak, ini kita suntikan saja tegangan output dari power supply menuju baterai dari BMS ini ke baterai plus baterai min. Kemudian output dari BMS ini kita ukur menggunakan multimeter. Kita colokkan saja multimeter. Selanjutnya kita setting atau kita naikkan tegangan dari power supply ini. Kita lihat di tegangan berapa akan muncul tegangan pada multimeter. Oke. Di tegangan 3,7 dia sudah menongol ya. Ini kita akan mengukur under voltage-nya, under voltage protection pada sebuah baterai. Ini untuk mengetahui keadaan IC DW01A-nya. Oke, di tegangan 2,7 volt ini output dari BMS ini sudah cut off ya. Artinya under voltage protection-nya masih bekerja dengan baik. Dan begini saja untuk sederhananya untuk mengecek pada sebuah BMS1S apakah BMS ini masih bekerja dengan baik. Itu untuk ngecek IC DW01A-nya. Jadi IC DW01A inilah yang membaca keadaan baterai nanti apakah sudah under voltage ataupun over voltage. Di sekitaran tegangan 2,8 atau 2,7 maka outputnya akan kosong dari BMS ini. Selanjutnya untuk mengecek over voltage, nah apakah dia di tegangan 4,2 volt ke atas, BMS ini akan cut off. Jadi caranya tinggal kita balikan saja. Jadi power supply output ini menuju power min dan power plus, ini kita balikan saja. Nah selanjutnya kita beri dia tegangan di tegangan berapa, 4,2 4,3 begitulah ya. Untuk voltnya apakah dia akan melakukan cut off, putus nyambung begitu. Ini artinya dia harus meng-cut off ketika baterai sudah mencapai di tegangan 4,2 4,3 ya. Jadi demikianlah. Jika hal ini terjadi putus nyambung, kemungkinan besar BMS-nya ini masih bisa kita gunakan atau bisa baik. Tapi ketika kita set tegangan ini sampai mendekati 5 volt dan outputnya tidak putus nyambung,
ini kemungkinan BMS-nya rusak. Nah, sekarang kita langsung praktekkan saja kawan untuk melakukan pengisian baterai 1850 dengan menggunakan modul apa? Ini bukan ZK ya, tapi ini yang menyerupai lah. Oke, sekarang saya ukur dulu tegangan baterai ini dengan menggunakan power supply ini. Jadi tegangannya terbaca di 3,5 volt. Selanjutnya saya akan coba masukkan baterai ini ke holder 18650 yang menuju BMS. Nah, ini langkah yang paling pertama. Kita set dulu power supply kita ke tegangan 5 volt ya. Untuk tegangan output dari power supply ini kita set ke 5 volt. Oke, telah mendapatkan tegangan di 5 volt. Ini kita paskan saja. Oke, itu kita set currentnya. Currentnya kita set di 1 ampere saja. Oke, jika sudah kita on-kan power supply kita coba inputkan tegangan dengan BMS ke BMS ini. Kita lihat tegangannya berada di 4,1, untuk arusnya berada di 1 amperan, 1 ampere. Nah, jadi tutorial untuk pengisian baterai dengan menggunakan BMS dengan menggunakan modul DC Box converter seperti ini ya, beginilah. Sekarang saya akan coba naikkan untuk laju arus pengisiannya ya. Saya naikkan ke 1500 mA. Kita akan coba lihat apa yang akan terjadi. Oke, maka proses pengisiannya akan cut off ya, langsung 0 untuk ampernya. Jadi ketinggian arus melebihi dari 1 ampere juga tidak baik dengan menggunakan BMS ini ya. Jadi arus maka dia akan memutus. Idealnya memang di 1 ampere gitu. Jika kita menggunakan 1 ampere atau 500 mA, itu pengisiannya akan cukup padat. Cuman kita akan sedikit lebih lama menunggu proses pengisian baterai ini untuk sampai penuh. Sekarang saya coba colokkan kembali untuk melakukan pengisian ulang, maka arusnya akan kembali ke 990 mA atau di 1 amperan. Jadi proses pengisian ini akan berjalan kembali ketika arusnya saya turunkan menjadi 1 ampere. Biasanya saya melakukan pengisian baterai untuk satu sel seperti ini. Jika menggunakan BMS dan power supply itu arusnya saya kasih 500 mA sampai 1 ampere jika menggunakan BMS. Takutnya BMS-nya cepat meng-cut off tuh kalau arusnya ketinggian, padahal baterai kita belum penuh. Kemudian selanjutnya saya akan coba melakukan pengisian dengan baterai yang sudah penuh ya. Jadi saya coba ukur dulu baterai ini dengan menggunakan power supply. Kita lihat tegangannya berada di 4,16 ya. Jadi biasanya di tegangan 4,16 itu BMS sudah tidak menerima tegangan lagi, itu sudah menolak, dia sudah ditutupnya pintu gerbangnya. Sekarang coba kita lihat, tetap di settingan 5 volt di arus 1 ampere untuk power supply nya. Oke, jika sudah kita colokkan, kita coba switch on. Tidak ada pergerakan arus dari power supply kita ya. Jadi power supply arusnya tetap 0. Jadi BMS ini telah meng-cut off tegangan yang masuk dari power supply ketika baterai sudah mencatat di tegangan 4,16. Nah, demikian. Oke, selanjutnya saya cobakan dengan baterai yang hampir saja mau penuh. Nah, jadi kita lihat proses cut off-nya ada nggak itu. Sekarang kita lihat 4,10. Sekarang coba saya switch on, arusnya bergerak di 900 mA. Kita lihat apakah ada cut off-nya. Iya, ada cut off-nya. Jadi baterai ini akan ter-cut off oleh BMS ya, untuk arus pengisian jika baterai sudah penuh. Oke, demikianlah tutorial kita pada kali ini ya. Jadi setting saja power supply kita di 5 volt. Kemudian untuk arusnya set saja di 1 ampere atau di 500 mA. Pastikan saja BMS yang kita gunakan itu baik, maka arus pengisiannya akan tetap terlimit sesuai yang kita inginkan. Salam sehat untuk kalian, salam kreativitas tanpa batas. Saya Yurs Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.